Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Semoga semua tetap sehat semangat ya. Materi hari ini akan tentang simple present tense. Oke, ini tampaknya untuk pola pembuatan kalimat, saya yakin teman-teman sudah pernah mempelajari. Anggap saja ini sebagai pengingat, karena terkadang hal yang sudah kalian pelajari itu membuat kalian kurang teliti. Oke, jadi kita lihat apa yang akan kita pelajari untuk materi simple present tense. And our discussion area will be about the first is nominal and verbal. Nah, di sini nanti akan kita bahas, akan saya jelaskan tentang bentuk kalimat nominal dan juga kalimat verbal, affirmative, negative, dan interrogative. And then the second will be about the function of simple present tense. Ini nanti kaitannya penggunaan pola present tense dalam kalimat. And then the third will be about adverb of frequency. Nah, di sini adalah salah satu penanda kalimat present tense, yaitu penggunaan adverb atau kata keterangan keseringan. Apa saja jenisnya nanti akan kita bahas beserta dengan contoh kalimatnya. And then the fourth will be about grammar rules. Nah, di sini kaitannya dengan kata kerja present yang dipakai serta pembentukannya, beberapa aturan pembentukannya. Oke, let's check it out. Kita kupas satu persatu. The first is verbal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, bisa dilihat dalam naratif PPT sebelumnya, bahwa kalimat verbal adalah kalimat di mana ada kata kerja di dalamnya. Nah, di sini kita punya kata kerja go yang artinya pergi. Untuk kalimat affirmative atau biasanya kalian sebut sebagai kalimat statement atau kalimat positif. Untuk subjek I, simple present kita punya bentuk I go, you go. Bisa dilihat ketika subjeknya I ataupun you, maka kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk satu atau kata kerja present. And then he goes, she goes, it goes. Bisa dilihat ketika subjeknya adalah third person singular, maka kata kerjanya adalah kata kerja present dengan tanda ditambah s atau es. Nah, di sini karena go membutuhkan penambahan es menjadi goes. Nah, ada yang menyebut bahwa kata kerja satu itu berbeda dengan kata kerja present, atau kalau yang ada kata kerja present dengan ditambah es, maka menjadi additional verb. Karena addition itu artinya penambahan ya. Tetapi tidak usah dipusingkan dengan istilah karena ini bentuknya sama. Beberapa orang yang memakai istilah berbeda, tetap kata kerja yang dipakai untuk present adalah bentuknya kata kerja ke satu ataupun kata kerja dengan ditambah ses. Oke, kita lihat subjeknya. Kita kembali lagi. Kita punya subjek we menjadi we go. Kita punya subjek you menjadi you go. Kita punya subjek they menjadi they go. Nah, bisa dicermati bahwa kata kerja yang dibutuhkan dalam present ketika berupa kalimat verbal adalah kata kerja bentuk ke satu dan juga kata kerja penambahan s atau additional infinitive. Nah, ini untuk kolom verb form yang sudah kalian pelajari, atau yang belum silahkan dicek yang untuk PPT ada keterangan verb formnya. Nah, beberapa bentuk kata kerja. Dan untuk negatif, kita punya subjek I menjadi I don't go. Untuk subjek you menjadi you don't go. Bisa dilihat ketika yang dipakai adalah kata kerja ke satu, maka auxiliary verb yang dipakai adalah auxiliary verb do. Karena negatif maka ditambahi not menjadi I don't go atau I do not go. You don't go menjadi you do not go. Dan we have subject he menjadi he doesn't go atau he does not go. She doesn't go atau menjadi she does not go. It doesn't go atau it does not go.
Untuk third person singular, karena kata kerjanya ketika afirmatif berupa additional infinitive, maka auxiliary verb yang dibutuhkan adalah does dengan ditambah not karena negatif. Oke, kita lanjutkan. Untuk subjek we, kita punya we don't go. Untuk subjek you, kita punya you don't go. Untuk subjek they, kita punya they don't go. Nah, ketika subjeknya, sekali lagi, ketika subjek itu membutuhkan kata kerja bentuk kesatu, maka auxiliary verb yang dibutuhkan adalah do. Ketika subjek itu membutuhkan additional verb, goes, maka auxiliary verb yang dibutuhkan adalah does. Nah, karena bentuk negatif, maka diberi penambahan not. Oke, bisa dicermati ya. Kenapa ini you-nya di atas ada you, di bawah juga ada you? Untuk pronoun you, yang pertama, the first you refers to singular, hanya satu orang. Untuk yang you kedua, itu refers to plural. Semisal, you is class. Students, you students. Nah, untuk satu kelas itu kalian bisa saya mengatakannya bisa you, tetapi maksudnya adalah satu kelas ini. Seperti itu. Untuk interrogative, nah, kita punya ketika subjeknya I, kita punya bentuk do I go. Ketika subjeknya you, kita punya bentuk do you go. Nah, bisa dicermati bahwa untuk bentuk interrogative, kita memindahkan auxiliary verb-nya ke depan. Setelah itu diikuti oleh subjek verb. Nah, do I go? Do you go? Untuk subjek he, kita punya does he go? Nah, ini prinsipnya sama. Ketika dalam bentuk negatif kita memakai auxiliary does, maka tinggal dipindahkan di depannya subjek, kemudian diikuti oleh subjek dan verbnya. Does he go? Does she go? Does it go? Karena he, she, it, dia membutuhkan additional infinitive. Dari go menjadi goes, maka auxiliary-nya menjadi does. Ketika bentuk interrogative dipindah ke depan menjadi does he go? Does she go? Does it go? Nah. Kemudian untuk subjek we, kita punya bentuk do we go? Untuk subjek you, kita punya do you go? Untuk subjek they, kita punya do they go? Nah, silakan dicermati. Terkadang yang sederhana ini membuat kita kurang hati-hati. Okay. Next, nominal. Kita punya bentuk affirmative, negative, interrogative. Nah, saya tekankan bahwa ketika kalimat itu verbal, maka mempunyai verb di dalamnya. Bentuk apapun itu. Ketika kalimatnya nominal, dalam artian bentuk tense maksud saya. Ketika kalimatnya nominal, maka tidak ada kata kerja di dalamnya. Nah, sebagai gantinya kita memakai to be. Nah, ada yang mengistilahkan to be, ada yang mengistilahkan is mo itu sebagai to be present. Nah, sekali lagi, entah nanti istilah yang dipakai apapun, ketika kalian sudah paham pola atau bentuk, maka tidak akan masalah dengan istilah. Oke, kita ke kalimat, contoh kalimat affirmative, statement, positive. I subjeknya, am sebagai to be-nya, a doctor. You are an engineer. Subjeknya you menjadi to be-nya are, komplementnya an engineer. He is at home. Subjeknya he, to be-nya is, komplementnya at home. She is my sister. Subjeknya she, to be-nya is, komplementnya my sister. It is a duck. Subjek it, to be is, komplement a duck. Nah, bisa dilihat bahwa ketika kita memakai subjek I, maka pasangannya atau to be-nya adalah am. I am. Tidak ada I are atau I is ya. I am. Ketika subjeknya you, to be-nya adalah are. Ketika subjeknya he, she, atau it, atau name of person, singular, maka to be-nya adalah is. He is, she is, it is, Atma is. Nah, ketika subjeknya we, kita punya we are friends. We sebagai subjek, are sebagai to be, friends sebagai complement.
We are formal. We sebagai subjek, are sebagai to be, formal sebagai complement. Oke. Bisa dicermati, terkadang teman-teman membuat kalimat itu tanpa to be dan juga tanpa verb. We formal. We friends. It a duck. She my sister. Nah, karena mungkin memang benar. Prinsip komunikasi adalah saling memahamkan dan kalian mungkin berorientasi arti. Dia cantik. She beautiful. Dia terlambat. She is late. It should be she is late. Bukan she late gitu ya. Tetapi she is late. Nah, ada to be yang dipakai. Kita ke kalimat negatif. I am a doctor. I am not a doctor. Dengan ditambahin not. Prinsipnya sama dengan verbal. Ditambahin not di belakangnya. Auxiliary-nya. Kalau ini di belakang to be-nya. You are an engineer. You are not an engineer. He is at home. He is not at home. She is not my sister. It is not a dog. Nah, tinggal merubah atau menambahkan not di belakang to be-nya. Dilihat subjeknya, ketika subjeknya singular maka memakai is. Ketika subjeknya I am, ketika subjeknya you are, ditambahin not di belakangnya. We are not friends, we are not formal. Nah, ini boleh memakai bentuk contraction. You aren't an engineer, he isn't at home, she isn't my sister, it isn't a dog, we aren't friends, we aren't formal. Ini bentuk-bentuk sesuai strukturnya. Untuk interrogative, am I a doctor? Are you an engineer? Nah, bisa dilihat bahwa prinsipnya sama dengan kalimat verbal, bahwa to be dipindah ke depan dan diikuti oleh subjek complement kalau untuk nominal. Am I a doctor? Are you an engineer? Is he at home? Is she my sister? Is it a dog? Are we friends? Are they formal? Nah, bisa dicermati ya. Yang sederhana ini semoga tidak membuat kita kurang teliti. Sekali lagi. Okay, next we go to the function of simple present tense. The first we have describe repeated actions or habits. Jadi kita memakai simple present untuk mendeskripsikan kegiatan yang berulang atau kebiasaan. We have a sentence, sample sentence. I get up at 7 every morning. I sebagai subjek, get up sebagai finite-nya atau kata kerjanya, berarti ini kalimat verbal ya. At 7 every morning sebagai adverb-nya yang menunjukkan habit adalah every morning. Kemudian we have the second function as talking about general truth. Nah, simple present tense digunakan untuk menyatakan kebenaran yang diterima secara umum. We have sample sentence. The sun sets in the west. Subjeknya the sun, finite-nya sets in the west sebagai adverb. Oke, ini karena the sun adalah singular, maka kata kerja yang kita butuhkan adalah additional atau bentuk present dengan penambahan s. Nah, bisa dicermati. And the third function is describe a permanent situation. Describing a permanent situation. They live in Mexico City. Nah, bahwa mereka tinggal di Mexico City itu tidak hanya sementara, tetapi permanen. Di mana ada yang menyatakan atau mensyaratkan permanen itu lebih dari 3 hari atau seminggu ya. Tetapi tampaknya tinggal di Meksiko atau tinggal di suatu tempat itu akan bertahun-tahun. Nah, jadi dinyatakan sebagai permanen. They live in Mexico City. Subjeknya they, finite-nya live, in Mexico City sebagai adverb. Nah, bisa dilihat ketika subjeknya they, maka bentuk kata kerja yang dibutuhkan adalah kata kerja berinfinitif, kata kerja dasar. Kata kerja bentuk present tanpa penambahan apapun. And then, the fourth function is schedule the events in the near future. Yaitu suatu kejadian yang sudah teragendakan, yang mendekati
masa depan, tetapi belum sampai ke masa depan. Anggap saja sebagai suatu kejadian yang sudah diagendakan. We have sample sentence. The party starts at 8 o'clock. Nah, pestanya dimulai pukul 8. Subjeknya the party start sebagai verb at 8 o'clock sebagai adverb. Ini kadang tergantung juga bentuk pertanyaannya. Semisal ketika pertanyaannya berbentuk when will the party start? Maka jawabannya akan berupa the party will start. Nah, ketika pertanyaannya when do the party start? Maka jawabannya akan seperti ini. The party starts at 8 o'clock. Tapi akan benar biasanya ketika suatu kejadian itu sudah diagendakan, kita diperbolehkan memakai simple present. Okay, so these are the functions of simple present. Next, about the adverbs. Biasanya untuk adverbs yang dipakai dalam simple present tense yaitu adverbs of frequency atau kata kerja keseringan. Kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama, always. Nah, kalimatnya kita punya I always come to school by car. Nah, subjeknya I, adverbnya always, verb-nya come, to school by car juga adverb. Ini tujuan ya, please. Bisa dilihat ketika kita memakai subjek I, maka kata kerja atau verb-nya adalah kata kerja present bentuk ke-1. Then we have every day. My sister sings every day. Nah, my sister sebagai subjek, sings kata kerjanya verb-nya. Karena my sister adalah singular, maka kata kerja yang dibutuhkan adalah kata kerja dengan diberi penambahan as. Nah, diingat. Then never. She never sweeps her own room. Nah, dia tidak pernah menyapu kamarnya sendiri. Never, tidak pernah. Usually, the students usually fill the attendance once a week. Nah, subjeknya the students, karena the students adalah plural, maka verb yang kita butuhkan adalah dalam bentuk kata kerja pertama, present. Adverbnya usually, the attendance once a week sebagai objeknya. Dan sometimes I go to party. Nah, subjeknya adalah I, verb-nya go, adverbnya to party, period, kurang period ya, tanda titik ya. Nah, bisa dilihat ketika subjeknya I, maka kata kerja yang dibutuhkan adalah kata kerja bentuk present, kata kerja ke-1. And the last we have often. The man often writes a romantic letter. Subjeknya the man, adverb of frequency-nya often, and verb-nya writes. Karena the man satu orang ya singular, maka kata kerja yang dibutuhkan adalah additional infinitive dengan penambahan s. A romantic letter sebagai objeknya. Bisa dicermati, semoga yang sederhana ini menambah ketelitian kita. And then, grammar rules. Nah, seperti yang kita pelajari bahwa kata kerja yang dipakai konteks khususnya selain bentuk ke-1 yaitu kata kerja additional dengan penambahan s. Nah, di sini kita punya beberapa aturan. Kapan dan bagaimana s itu ditambahkan ketika subjeknya adalah singular. The first rule is add s to the infinitive of the verb in the third person singular. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita memakai subjek singular, maka biasanya kata kerjanya langsung ditambahkan s saja. Seperti dalam kata sing menjadi sings, walk menjadi walks, paint menjadi paints. Menyanyi, berjalan, mengecat. Nah, ini tinggal menambahkan s, aturan umumnya. Dan the verb ends in o, ss, sh atau sh, ch atau ch, x, we add es. Nah, untuk beberapa kata kerja yang berakhiran o seperti go, kita tambahkan es menjadi goes. Yang berakhiran ss dari kata kerja kiss menjadi kisses. Yang berakhiran sh, wash, kita tambahkan es menjadi washes.
yang berakhiran CH seperti watch, melihat, menjadi watches. Berakhiran X seperti kata fix, memperbaiki, menjadi fixes. Nah, goes, pergi, kiss, mencium, watch, melihat, wash, mencuci, fix, memperbaiki. Nah, bisa dicermati. And then the next rule, a vowel followed by Y, we just add S. Nah, ketika ada kata kerja dan ada vowel atau vokal, kita punya kata kerja plays. Nah, di sini vowelnya adalah A karena bentuk aslinya adalah play. A atau A, kemudian diikuti Y, Y, play, A, Y, maka ditambahkan S saja menjadi plays. Nah, then a consonant followed by Y, the Y changes into I, E, and we add S. Nah, dicermati. Ada kata kerja, kemudian ada konsonan, yaitu kita punya study. Konsonannya adalah U, followed by Y, yaitu Y ya, study. S-T-U-D-Y. U sebagai D sebagai konsonan, and then Y. Kita tambahkan IES, menjadi study, studies. Nah, these are several grammar rules that must be followed when we want to form additional infinitive in simple present. Jadi ini adalah beberapa aturan ketika kita mau membentuk additional infinitive dalam simple present. Oke, bisa dicermati. And then I have several notes. Nah, mungkin ini beberapa yang sering saya temui dalam kalimat teman-teman. Untuk note yang pertama, ini adalah bentuk yang tidak tepat. I am study every day. She is works at home. Karena kalian memakai double antara to be dengan verbnya. Sementara verbnya dalam bentuk verb ke satu, yaitu verb present, bentuk ke satu dan juga verb additional. I am study every day, she is works at home. Nah, akan menjadi benar ketika bentuk kalimatnya menjadi I study every day. She works at home. Nah, karena kalimat itu sudah punya kata kerja dan juga kata kerjanya kata kerja bentuk present, maka tidak perlu dibarengi dengan to be. Nah, karena to be dipakai ketika kalimatnya berubah bentuk nominal. Diingat bahwa dalam kalimat present tidak ada auxiliary verb. Jadi kata kerja itu bentuk present saja. Apakah bentuk present pertama, kalimat pertama, maksud saya kata kerja pertama, atau additional infinitive. Kita lihat subjeknya. Nah, bisa kembali dicermati bagannya tadi. Tetapi kalimat ini akan menjadi benar ketika kalian juga memakai to be dan juga verb bersamaan, tetapi verbnya dalam bentuk ing, yaitu I am studying now. She is working at home. Karena to be bisa datang bersamaan dengan verb, syaratnya verbnya bukan verb ke satu atau verb present, tetapi verb ing. Nah, ini akan menjadi kalimat present continuous, bukan lagi simple present. Nah, silakan dicermati beberapa catatan bahwa to be tidak datang bersamaan dengan verb present. Verb present yaitu verb ke satu dan juga verb additional. To be datang bersamaan dengan verb ketika verbnya berbentuk verb ing. Itu akan menjadi kalimat aktif yang kita bahas di sini. Dan juga ketika kalian membuat kalimat semisal menyatakan kalimat itu tidak butuh to be. Seperti tadi ya, kita punya kata she, dia terlambat. Bukan she late, tetapi she is late. Nah, diingat itu saja. Tampaknya akan lebih mudah ketika kalian memakai contoh itu. Okay. So, many thanks guys. And silahkan kalian bisa berlatih membuat kalimat sendiri atau kalian cermati kalimat yang sudah kalian buat. Mungkin nanti akan tampak
bahwa ketika kalian memakai kalimat present, polanya akan seperti ini. Oke, thank you.